Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya ingin membahas terkait anxiety ya teman-teman. Saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Jadi saya akan memberikan pemahaman berikut penjelasan menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Baik teman-teman ya. Jadi di dalam komentar YouTube saya banyak teman-teman yang bertanya kepada saya ya, bagaimana caranya mengobati anxiety ya, teman-teman. Baik, saya akan jawab ya, teman-teman. Jadi teman-teman, anxiety itu terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Dan saya yakin dan seyakin-yakinnya teman-teman pasti merasakan di dalam hidupnya itu hanya diselimuti rasa takut, cemas, gelisah, intinya tidak tenang ya teman-teman. Ya, teman-teman rasakan tidak? Nah, itu dia teman-teman. Sakitnya teman-teman ini karena terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Tanpa teman-teman sadari ya, diri teman-teman sudah digrogoti oleh anxiety. Digrogoti nih kita, mental kita digrogotin, psikis mental kita digrogotin oleh anxiety ini. Makanya perilaku kita, tingkah laku kita itu aneh teman-teman. Aneh. Ya, pasti teman-teman merasakan tingkah laku teman-teman aneh. Ya, loh aneh kenapa Mas Andit? Ya sekarang saya tanya, yang dulunya teman-teman orangnya ceria ya, orangnya rame lah intinya ya kan, petakilan, pecicilan, percaya diri. Sekarang bagaimana setelah kena anxiety? Ya, bisa ceria nggak? Bisa pecicilan nggak? Bisa percaya diri lagi kak? Kan enggak. Ya, terus yang teman-teman dulunya ya hobinya makan kuliner, ya kena anxiety, bagaimana pola makannya? Aneh tidak? Ya, yang dulu teman-teman sukanya traveling, hobinya jalan-jalan, pergi kemana-mana. Ya, saat ini bagaimana teman-teman? Berani tidak? Tidak, itu yang tanpa teman-teman sadari, psikis, mental, dan kejiwaan teman-teman sudah digrogoti oleh anxiety. Kenapa kok teman-teman bisa berubah tingkah lakunya, perilakunya? Karena diri teman-teman ini selalu diselimuti rasa takut, cemas, gelisah, panik. Itu dia teman-teman. Yang merampas kebahagiaan kamu adalah rasa cemasmu, rasa takutmu. Itu. Ya, bangkit teman-teman. Jangan mau kita dihantui, diselimuti rasa takut, cemas, gelisah, khawatir. Jangan mau. Ya, semakin teman-teman dijajah oleh anxiety, teman-teman akan semakin terpuruk. Semakin terpuruk. Dan akhirnya teman-teman akan semakin menderita hidupnya. Ya, semakin menderita. Mau sampai kapan teman-teman menderita karena anxiety? Ya, boro-boro hidup tenang, boro-boro mau seneng. Tenang aja kamu gak bisa, boro-boro seneng. Ya, terus bagaimana Mas Andi caranya ngobatin anxiety? Bagaimana cara ngendalin anxiety-nya? Jadi gini teman-teman ya. Anxiety itu hanya dihantui rasa takut, gelisah, panik, cemas. Jangan mau kamu ikut pikiran kamu ke dalam cemasmu itu, takutmu itu, gelisahmu itu, jangan mau. Ya, jangan mau pikiranmu dibawa ke dunia ilusi, dunia hayalan, memikirkan penyakit, memikirkan sensasi, bahkan memikirkan kematian. Jangan mau. Makanya kamu alihkan pikiran kamu, perbanyak aktivitas dan kegiatan, fokus pikiran kamu dengan apa yang sedang kamu lakukan. Jangan malah kamu ikutin pikiran kamu itu. Yang negatif itu jangan diikutin. Kalau teman-teman ikutin, wassalam teman-teman. Ya, wassalam. Teman-teman akan terus dihantui rasa takut, gelisah, panik. Makanya bagaimana kendalikan pikiranmu. Ya,
Kendalikan, dikontrol pikiran kamu. Jangan mau pikiran kamu dibawa untuk cemas, dibawa untuk takut, untuk dibawa untuk gelisah. Jangan mau. Jangan mau dibawa untuk memikirkan penyakit, jangan mau memikirkan sensasi, jangan mau dibawa memikirkan di dunia penyakit. Dikendalikan teman-teman, cari pengalihan dengan caramu sendiri. Intinya pengalihan, cari kegiatan, cari aktivitas. Ya, anxiety ini teman-teman, tanpa teman-teman sadari ya, tingkah laku kamu, perilaku kamu sudah digrogotin. Kamu dibikin seperti orang tidak normal. Seperti tidak normal. Merasakan tidak teman-teman? Tingkah lakumu, perilakumu kayak orang nggak normal, aneh, aneh. Ya, makanya jangan mau teman-teman ngikut anxiety itu, jangan mau kita dibikin seperti tidak normal, jangan mau. Kita lawan, kita harus bisa memperlakukan diri kita seperti kita yang dulu, senormal mungkin. Ya, dari tingkah laku kita, dari perilaku kita, kita paksa untuk bisa senormal mungkin. Ya, yang dulunya hobinya nongkrong, paksa kita nongkrong lagi. Yang dulu hobinya kuliner, makan apapun itu, paksa makan lagi kuliner lagi. Yang dulu hobinya traveling, jalan-jalan kemana-mana, kemanapun itu, paksa kita traveling lagi, ya kan, jalan-jalan keluar sana. Jangan mau kita dijajah, dibikin tingkah laku kita, perilaku kita seperti orang tidak normal. Jangan mau teman-teman. Ya, jangan mau. Ayo dong, kalau mau sembuh dari anxiety, kita lawan teman-teman. Jangan mau kita dijajah terus dengan anxiety. Jangan mau. Teman-teman kalau tidak bisa melawan anxiety, teman-teman akan selamanya akan merasakan anxiety. Sisa hidup teman-teman hanya diselimuti rasa takut, gelisah, panik. Ya, mau sembuh dari anxiety, lawan, hadapi. Ini semua terkait pikiran. Itu cuma ilusi, hayalan. Jangan mau kamu tuh dibawa ke dunia ilusi, hayalan. Jangan mau. Kamu itu cuma dibodohi, dibohongi sama anxiety. Itu apa yang saat ini kamu takutkan? Apa terjadi? Tidak. Ya, apa gara-gara sakit anxiety ini kamu terjadi apa? Hal-hal apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam badanmu? Apa yang terjadi? Gak terjadi apa-apa. Ya, itu teman-teman hanya dibikin takut. Itu makanya orang anxiety ya, yang dulunya ceria, gembira, sekarang jadi penakut. Ya, terus orang anxiety yang dulunya serem, ya kan, serem sangar, ya kan, pemarah, ya mentalnya luar biasa, kena anxiety jadi ayam sayur. Itu dia teman-teman. Kita ini ya dijajah sama anxiety tanpa kamu sadari. Mental, psikis, dan kejiwaanmu dibikin tidak normal. Dibikin tidak normal. Itu. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan pikiran. Jangan mau kita dibawa ke dunia ilusi, hayalan terkait anxiety, terkait sensasi, terkait penyakit. Jangan mau. Buktikan ke diri kamu. Ya, apa yang kamu takutkan, apa kamu hadapi, kamu lawan. Pakai prinsip seperti saya dulu, kamu pakai prinsip saya. Lebih baik saya mati daripada saya harus merasakan hidup saya dihantui oleh anxiety. Itu, dulu prinsip saya seperti itu. Yang saya tantang adalah kematian. Bukan saya nantang Allah, bukan. Dengan cara seperti itu, saya membangkitkan semangat saya, menspiritin diri saya untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, kamu udah pergi sana kemana-mana, keluar rumah sana. Ya, kamu tantang. Bilang sama diri kamu, kalau memang saya mati gara-gara keluar rumah, matikan segera. Itu bukan kita nantang Allah, bukan. Biar kita bangkit semangat. Itu buktikan ke diri kamu keluar rumah nggak akan kenapa-napa dan tidak terjadi apa-apa. Itu hanya pikiran kamu aja menakuti. Ya, di luar sana nggak ada apa-apa. Ya, kayak kamu nih
sensasi datang, muncul dan kamu rasakan, ya kan? Kamu bilang sama diri kamu, kalau saya emang harus mati gara-gara sensasi ini, matikan saya segera. Itu, itu dia. Karena kenapa? Biar kamu kuat mentalnya menghadapi sensasi yang kamu rasakan. Iya, nggak akan kenapa-napa kamu dengan sensasi, nggak akan kenapa-napa. Ya, semangat teman-teman. Ya teman-teman, ya kan, mau makan normal lagi seperti dulu lagi. Ya, makan pantangan ya. Kamu bilang sama diri kamu, gara-gara makanan ini saya mati, matikan saya segera. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Makan udah, makan itu nih dinikmati, disyukuri. Jangan malah kamu takut. Karena kenapa? Yang harusnya kamu kalahkan adalah rasa takutmu. Apa sih orang anxiety? Apa sih? Semua itu dibikin takut. Dibikin takut. Teman-teman harus sadar dan paham. Hidupnya teman-teman sekarang hanya diselimuti rasa takut. Ya, cemas, gelisah, khawatir. Itu dia teman-teman yang merampas kebahagiaanmu. Bagaimana kamu mau bahagia? Orang hidup kamu diselimuti rasa takut, cemas, khawatir. Itu yang kamu obati, itu psikis, mental, dan kejiwaanmu, teman-teman. Ayo, semangat ya teman-teman, semangat pokoknya. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, obat anxiety itu apa? Ya, ada nggak teman-teman? Kalau memang ada, silahkan teman-teman isi di dalam komentar YouTube saya ini obatnya apa anxiety. Ya, saya kasih pemahaman dan penjelasan kepada teman-teman. Oh, anxiety ini tidak ada obatnya teman-teman. Tidak ada. Teman-teman mau cari kemanapun tidak akan teman-teman temukan. Karena anxiety obatnya ada di dalam diri teman sendiri. Ya, obatnya itu teman-teman, obatnya harus teman-teman kalahkan rasa takutmu. Itu. Karena hidup orang anxiety serba dibikin takut. Kalahkan takutmu, itu obatnya. Teman-teman takut keluar rumah, teman-teman keluar rumah sana, hadapi, lawan. Ya, sensasi muncul, lawan, bodoh amatin. Paksa bahagia, paksa seneng, itu obatnya teman-teman. Gak instan, butuh proses dan waktu. Teman-teman lakukan berkali-kali. Sampai kapan Mas Andit? Sampai hilang rasa takutmu keluar rumah. Ya, terus obatnya apa lagi Mas Andi? Kamu pikirannya memikirkan penyakit mulu, ya kan? Mikirin sensasi mulu, mikirin ketakutan, kecemasan, kegelisahan aja. Nah, itu obatnya apa? Alihkan teman-teman. Untuk terkait pikiran, alihkan. Jangan mau pikiran teman-teman dihantui rasa takut, cemas, gelisah, apalagi dibawa ke dunia penyakit, mikirin sensasi. Jangan mau. Makanya fokus, latih, perbanyak kegiatan dan aktivitas. Alihkan, pengalihan, alihkan, itu obatnya. Ya, terus kayak teman-teman ya kan, yang takut ke pemakaman, ya. Terus bagaimana obatnya apa Mas Andit? Ya kamu datang sana ke pemakaman, nyelawat terus bantu pemakaman. Itu obatnya. Ya intinya obat anxiety adalah kalahkan rasa takutmu. Buktikan ke diri kamu semua akan baik-baik saja. Nah, untuk membuktikan, untuk praktek ya melawan rasa takut dibutuhkan mental, dibutuhkan nyali, bukan duit. Bukan duit, bukan obat. Ya, yang dibutuhkan apa? Mental. Itu. Ya, saya kasih tahu ke teman-teman, nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Yang saat ini teman-teman fokus ya mencari obat, mencari herbal, itu hanya fokus ngobatin lambung teman-teman. Ya, yang lain pada fokus fokus ngobatin anxiety dengan praktek melawan. Nah, teman-teman di sini masih fokus ngobatin lambung, masih fokus ngobatin sensasi, minum obat, minum herbal, mantang makanan, udah ketinggalan kamu. Ya, jangan ngiri sama teman-teman yang udah berjuang saat ini. Ya, berjuang melawan anxiety, berjuang melawan rasa takut. Nah, teman-teman di sini masih fokus ngobatin lambung, fokus ngobatin sensasi. Itu nggak akan bisa sembuh teman-teman yang fokus ngobatin lambung sama sensasi, nggak akan bisa sembuh.
Ya, pokoknya ini untuk teman-teman yang fokus ngobatin mental, semangat teman-teman, biarin aja itu teman-teman yang fokus ngobatin lambung, biarin aja, tinggalin aja. Ya, dia nggak mau diajak sembuh, ya, ya biarin aja gitu. Udah teman-teman fokus obati anxiety-mu, ya, semua yang kamu takutkan, lawan dan hadapi itu. Pikiran, masalah pikiran, kendalikan, dikelola dan dikontrol. Itu alihkan, banyakin kegiatan dan aktivitas. Itu pokoknya kalau kamu sudah mengalahkan rasa takutmu, kamu bisa kendalikan cemasmu, panikmu, gelisahmu, kamu akan bahagia nanti. Karena sembuh dari anxiety hanya kamu sendiri yang bisa merasakan. Karena sembuh dari anxiety terkait hati dan pikiran. Iya, itu dia. Nanti boleh teman-teman buktikan omongan saya benar atau tidak. Sembuh dari anxiety terkait hati dan pikiran. Itu teman-teman ya. Pokoknya untuk teman-teman yang berjuang melawan anxiety, praktek ya, praktek mengalahkan rasa takut ya, cemas, gelisah, melatih pergi kemanapun ya kan, mengalahkan rasa takut, makan apapun itu, mengalahkan rasa takut, ya membodoh amatkan sensasi, mengalahkan rasa takut. Itu ya, teman-teman yang seperti itu akan saya support terus, akan saya semangati terus ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih fokus ngobatin lambung ya, masih fokus ngobatin sensasi, biarin saja, biarin. Nanti kalau dia udah sadar ya, udah sadar baru dia mau ikut bangkit mengobati anxiety-nya, baru kita support, kita semangati. Saat ini orang yang masih fokus ngobatin lambung dan sensasi, masih keras kepala, masih batu, ya masih belum kena, disemangatin masih belum kena, masih belum bisa disemangatin. Itu masih terbelenggu dia di dunia lingkaran setan, masih terbelenggu, masih bingung dia apa yang harus diobatin. Itu biarin aja ya. Pokoknya di sini teman-teman yang udah paham dan mengerti, yakin bahwa sembuh dari anxiety adalah yang diobati adalah psikis, mental dan kejiwaannya. Ya, semangat teman-teman. Teman-teman harus bisa seperti teman-teman yang dulu ya. Teman-teman bagaimanapun juga teman-teman di sini pernah normal, pernah sehat pikirannya. Enak kan? Enak itu. Makanya perlakukan diri teman-teman selayaknya orang normal. Ya, paksa. Bahagia itu dipaksa. Untuk orang anxiety, bahagia itu harus dipaksa, senang itu harus dipaksa, ceria itu harus dipaksa, percaya diri harus dipaksa. Ya, semangat teman-teman. Jangan mau teman-teman dijajah terus sama anxiety. Karena kalau teman-teman selalu kalah sama anxiety, teman-teman berada di zona nyaman, dijajah anxiety, teman-teman hanya bisanya mengeluh, meratapi nasib, meratapi penderitaan. Itu semangat teman-teman ya. Teman-teman praktek, melatih, melawan, bukan artinya apa praktek dan melawan teman-teman akan mudah perjalanannya, tidak, akan berat, akan banyak tantangan yang akan teman-teman hadapi ya. Tapi selama teman-teman menghadapi tantangan itu ya, melewati kendala-kendala itu, nanti akan teman-teman akan sembuh. Ya, karena mau sembuh dari anxiety, kita harus melewati kendala-kendala yang harus kita hadapi dan harus kita lawan. Ya, itu dia teman-teman. Semangat teman-teman ya. Karena teman-teman bagaimanapun juga teman-teman harus bisa seperti yang dulu sebelum terkena anxiety. Ya, mohon maaf ya kalau di video kali ini saya ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata saya yang menyakiti perasaan teman-teman, mohon dimaafkan. Jadi baik teman-teman, video kali ini saya akhiri karena menurut saya sudah cukup ya. Mohon maaf ya teman-teman, video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.